Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Wahidi MH selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan juga kepada teman-teman sekalian dimanapun berada yang insya Allah dalam lindungan Allah. Pertama-tama puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Baik, ketiga kalinya perkenankan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Saya nama Muhammad Fikri Ulfiandi Rizki dan juga teman saya Muhammad Akil Siraj. Baik, kami dari kelompok 6 ini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami, yaitu tentang subjek hukum, objek hukum, dan juga peristiwa hukum dan hubungan hukum. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja saya mulai untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu subjek hukum. Jadi apa sih yang dinamakan subjek hukum? Jadi subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan juga badan hukum. Nah, jadi subjek hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan juga badan hukum. Yang pertama manusia. Nah, manusia ini dalam bahasa Belandanya ini dinamakan natuurlijk person. Nah, menurut hukum, tiap-tiap manusia itu sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Nah, dari kapan? Yaitu dari anak-anak serta balita. Jadi anak-anak dan juga balita itu sudah dapat dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang mengendakinya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Nah, seperti apa? Seperti contohnya orang gila, seperti anak kecil yang belum cukup umur itu bisa dianggap sebagai orang yang belum cakap hukum. Nah, maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Seperti ya itu tadi, anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, yaitu dan juga orang gila. Nah, contoh kemudian yang kedua dari subjek hukum adalah badan hukum, yang dalam bahasa Belandanya rechtsperson. Apa sih yang dinamakan badan hukum? Yaitu adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status oleh hukum. Nah, sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi badan hukum ini dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah perbedaannya yaitu badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara. Nah, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh Mas Sirot. Ya, oke. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangannya ialah
Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum atau manusia atau badan hukum. Biasanya objek hukum inilah yang nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUHP berkata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu 1. Benda berwujud dan tidak terwujud. 2. Benda bergerak dan tidak bergerak. 3. Benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. 4. Benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. 5. Benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang. Dan keenam adalah benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Baik, selanjutnya akan saya lanjut lagi. Materi yang ketiga yaitu peristiwa hukum. Apa yang dimaksud peristiwa hukum? Jadi, peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian suatu sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan, dengan sendirinya ada hukum yang berlaku. Nah, contoh sederhana yaitu sidang pengadilan yang mana dalam sebuah sidang menimbulkan tindakan hukum. Jadi, peristiwa hukum ini suatu peristiwa hukum yang terjadi itu. Contohnya yaitu sidang dalam sebuah pengadilan dalam pemutusan sebuah kasus. Itu bisa dijadikan contoh. Kemudian pembagian peristiwa hukum itu ada dua. Yang pertama, perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum pada umumnya dilakukan oleh subjek hukum, bukan perbuatan subjek hukum. Nah, peristiwa hukum tidak selamanya dilakukan oleh subjek hukum, namun dapat juga di luar itu. Dan selanjutnya adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum, melainkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum timbul secara otomatis dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita menaiki taksi, supir taksi kemudian bertanya, kemana tujuan kita? Diantaranya lah kita ke sana. Setelah sampai ke tempat tujuan, apakah kita lantas turun dan pergi begitu saja? Oh, tentu saja tidak. Sebelum pergi, kita perlu membayar. Itulah contoh yang terjadi dalam hubungan hukum. Ketika terdapat peristiwa hukum dan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan transaksi antara kedua belah pihak tersebut. Walaupun kita tidak melakukan perjanjian sebelumnya dengan supir tersebut, kita diwajibkan untuk membayar setelah diantarkan ke tempat tujuan. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6, yaitu tentang masalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Mungkin dari kami apabila ada tutur kata yang kurang jelas ataupun tingkah laku yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.